الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Subhanallahu Azim. Pertama sekali bersama-sama kita menjadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita pada hari ini, kesempatan, peluang dan kesehatan, sehingga hari ini hanya dengan keinginan dan kehendaknya kita telah dapat berhadir ke masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan di Jumatnya akan datang dan Jumat seterusnya pun kita masih tetap akan diberikan kesempatan sebagaimana hari ini. Kemudian salat dan salam sama-sama yang kita hantarkan hari Nabi yang mulia, Nabi yang tercinta, membawa ulumi wal hikmah, Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam masyarakat kita semua hanya untuk menyelamatkan kita daripada neraka hawiyah. Sesuai dengan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Laula Muhammad ibn Abdullah lakunna fi hawiyah." Sekiranya tiada Muhammad ibn Abdullah, sungguh kita semuanya akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka hawiyah. Pada beliau, keluarga dan sahabat beliau, kita haturkan salam dan salam. Yang kami hormati orang tua kami, guru kami, khadim masjid ini yang telah bersusah membuang waktu dan tenaga dalam rangka untuk memakmurkan masjid yang kita cintai. Juga penghormatan kami kepada seluruh hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan memberi kekuatan iman dan takwa serta menambah amal saleh kita kepada beliau sehingga kita akan selamat di dunia dan akhirat. Dalam kesempatan ini, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita, dapat kita sampaikan pula kepada keluarga dan teman-teman kita. Mudah-mudahan ini juga akan merupakan amal kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Rifaiyah, Ibnu Athaillah telah mengatakan, "Malam yaqbil 'ala Allah bila ta'il ihsan Ujida di salatul ijtihad." Man lam yaqbil 'ala Allah bila ta'il ihsan Ujida di salatul ijtihad. Barang siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelembutan dan kebaikan serta rahmat dan nikmat daripada Allah yang telah diberikan kepada kita, niscaya dia akan dekat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala cobaan-cobaan yang sangat berat ini. Barang siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah
dengan kelembutan daripada Allah, dengan kasih sayang daripada Allah tanpa jemaah apapun, niscaya dia akan diikat untuk menghadap kepada Allah dengan bermacam-macam cobaan, dengan berantai-rantai cobaan yang akan diberikan kepadanya, sehingga dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Madilah radhiyallahu, beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita, membimbing kita untuk menuju kepada Allah dengan berbuat amal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mudah rezeki dan sehat tubuh yang berkekaran. Itu namanya merupakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yakni nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma bi nikmati rabbika fahadith. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau, maka berbuat baiklah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku hamba-hamba daripada Allah. Allah telah membangkitkan kita kepada tiga berbagai. Yang pertama, ahlus simal. Ini orang yang selalu berbuat kejahatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang selalu dia berbuat kejahatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat maksiat dan sebagainya, sehingga dia bukan orang yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ahlul yamin. Itu adalah orang yang pada saat-saat tertentu dia berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang biasa bercita-cita ini. Memang kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita tidak mau memperhatikan seluruh tariqat wal haqiqat. Kita tidak akan memperhatikan, tidak mau menuju kepada jalan hakikat, dan tidak mau berjalan kepada jalan hakikat. Kita hanya melihat kepada yang nyata saja. Kita mengambil sifat yang apa yang ada yang kita lihat, tidak mau menyaksikan, tidak mau menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat tersebut. Ru'yatullah fi dunya fil asyai. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dunia ini adalah dengan melihat segala perkara yang berlaku di atas dunia ini. Ahlul yamin, memang dia berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak, tapi tidak mau memperhatikan kepada hakikat dan kepada hakikat. Kita dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dua jalan. Jalan balik, dan jalan begitu. Jalan balik atau jalan yang sama atau suluk ulawatnya. Salib yang pertama. Salib yang pertama adalah orang yang melihat makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat makhluk. Kemudian yang ketiga, si majnun adalah orang yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melihat makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna salih yang sebenarnya? Makna salih yang sebenarnya adalah kita perlu ila syuhudil qawl. Diperhatikan oleh dua pihak supaya melihat makhluk saja, tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nampak di mata kita, yang kita perhatikan dengan mata dan hati kita, hanya makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa makna majnun? Makna majnun adalah istitafu ila syuhudil qawl. Yakni langsung diperhatikan dan dilihat oleh jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
Timbangan sekali adalah dengan melihat nama Allah dan melihat sifat Allah. Kemudian baru melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan majnun adalah melihat kepada zat Allah, kemudian baru nampak sifat, asma dan perbuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah membagi kita kepada tiga bagian. Bagian yang pertama, bagaimana kita sebutkan adalah ahlul simal, orang yang berbuat maksiat kepada Allah selalu. Yang kedua, ahlul yamin, orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak mau memperhatikan dan tidak mau jalan kepada jalan kebaikan dan jalan hakikat. Kemudian yang ketiga, dibagi kita kepada ahlus sadaqah. Ini as-sabiqun, orang yang selalu lebih duluan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang lain. Az-sabiquna al-mutawajjihina ilaihi, orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talibun al-wusula ila ma'rifatih, jadi orang yang selalu mencari dan berusaha sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang yang dibagi kepada dua bagian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah akbarallah bini ahmadih wa imtinani. Satu bagian as-sabiqun, orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada nikmat Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah pun. Wa amma bi nikmati rabbika fahadith. Itu orang yang sudah berdiri di maqam syukur. Kemudian yang kedua, az-sabiqun itu adalah bagian yang kedua, orang yang menghadap kepada Allah, yang mau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di salatul insan, dengan bermacam-macam, dengan berangkai-rangkai cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita taat kepada Allah karena tanpa bala, tanpa cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tetap taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang taat kepada Allah setelah diberikan cobaan yang berangkai-rangkai, orang yang namanya orang yang berada di mangkak sabar, bersabar dan mau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Allah mengatakan billahi yasbihu man samawati wal ardh tawhan wa karhan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala disujud oleh orang-orang yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi dengan jalan patuh ataupun dengan jalan tidak patuh kebencian. Kalau yang patuh adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak patuh ataupun yang tidak beribadah kepada Allah karena kebencian, itu karena diberikan cobaan yang berangkai-rangkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka kita tidak akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebiasaan. Maka di tempat yang lain itu adalah mengatakan innama ja'alaha mahadlan lil aghyar wa mahdanan lil aqdar tajdidan lakasihan. Kayaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini kepada kita hanya sebagai tempat menuai segala kesulitan dan kesusahan. Selalulah kita perhatikan apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Athaillah, yang bahwa Allah telah menjadikan dunia dan menyajikannya kepada kita hanya sebagai tempat menuai segala kesusahan dan kesulitan. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan dan kesenangan di dalam dunia ini. Selalu kita dalam susah, dalam kesulitan. Ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa?
dan zakatnya, supaya engkau benci pada dunia dan berikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat dunia ini tidak membahagiakan dengan jualan, dengan bisnis, dengan dagang, dengan jadi petani dan sebagainya, jadi pegawai yang tidak bahagia, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak cara Allah menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang paling baik dan paling mulia. Namun Allah telah menentukan. Rasulullah telah bersabda, "Wa man kana haqquhu al-akhirah, ja'ala Allahu lahu fi qalbihi wa atatu dunya wa hiya raghibah." Barang siapa yang adalah keinginan untuk kebahagiaan akhiratnya itu besar di dalam hatinya, insyaallah Allah akan memberi kekayaan di dalam hatinya dan akan ditandatangani oleh dunia. Dunia akan datang kepada kita dalam keadaan hina. Wa annallaha la yaqbalu hamda ma yasluhu. Dan sesungguhnya rezeki itu akan datang kepada kita bagaimana kita mencarinya, dia akan mencari kita. Sebaliknya, wa man kana hamduhu ad-dunya ja'ala Allahu faqrahu baina yadayhi. Wa ma ataahu dunya idza ma qudira. Dan barang siapa yang adalah keinginan dunia yang besar, insya Allah jadikan kefakiran dan kesulitan di mana-mana hadapannya. Kemanapun kita pergi, kalau kita punya keinginan untuk kebahagiaan dunia, hanya untuk menuai segala kebahagiaan dunia, bisa kefakiran dan kesulitan serta kesusahan akan silih dan berjadi datang ke dalam kehidupan kita. Wama atahu dunia, dan tidak datang kepadanya dunia, rezeki dan sebagainya kebahagiaan itu bila mampu dilarang. Sedikit saja apa yang telah dikasihkan kepada kita supaya kita tidak mati. Hendaknya kita perhatikan. Kemudian Abdul Abbas Al-Mufti beliau mengatakan, Inna lillahi wa ibadah wa hibbu af'alihi bi af'alihi wa awsafihi bi awsafihi wa asma'ihi bi asma'ihi wa hammadu bin asrarihi ma ta'addada al-awliya. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hamba-hambanya yang banyak sekali. Hamba yang menghilangkan, membenarkan kerjanya, perbuatannya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kerja, tapi dia tidak bekerja dengan sendirinya, hanya dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berikan tempat untuk dirinya, dan dia bayangkan dirinya itu hanya sebagai wayang yang dipermainkan oleh orang. Wayang yang dipermainkan oleh tanah. Wayang itu tidak punya kekuatan apa-apa. Kekuatannya hanya pada seorang dalam. Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kamu dan apa yang engkau kerjakan. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang engkau kerjakan. Berarti tidak ada pekerjaan yang kita lakukan hanya dengan kehendak daripada Allah. Kita diibaratkan oleh wali semua sebagai wayang itu tidak punya kekuatan apa-apa. Yang ada hanya dipermainkan oleh dalam fungsi apapun. Begitu juga dengan kita dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sistem yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu, di dalam kitab Majma'ul Masail karangan daripada Syekh Abdullah Al-Tinggi, beliau bertanya kepada muridnya, siapa yang
salat dan siapa yang berpuasa? Dijawab oleh salah seorang guru, saya salat dan saya berpuasa. Kata Syekh Abdurrahman, tidakkah salatmu dan puasa? Ditanya kepada yang lain, siapa yang salat dan siapa yang berpuasa? Saya sembahyang dan saya berpuasa. Dijawab oleh Syekh Abdurrahman, tidakkah sembahyangmu dan tidakkah puasa? Kemudian beliau bertanya kepada murid yang ketiga, siapa yang salat dan siapa yang berpuasa? Dijawab oleh murid yang ketiga, dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku salat dan aku berpuasa. Aku salat dengan iradah daripada Allah, saya sembahyang Jumat 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Jawab Syekh Abdurrahman, sah sembahyang dan sah puasa. Kenapa sah? Karena dia tidak melakukan mengatakan saya sembahyang Jumat 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Tapi dia mengatakan dengan kehendak daripada Allah, saya sembahyang dan saya puasa. Jadi bukan kita yang mengerjakan, tapi kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maknanya Allahu khalaqahu wa ma ta'malu. Inna lillahi ibadah wa hibbu af'ali. Jadi Allah punya hamba yang menghilangkan perbuatannya dengan perbuatan Allah dan menghilangkan sifatnya dengan sifat Allah. Sifat kita mungkin berani, sifat kita adalah orang yang kuat, namun kita hilangkan kekuatan yang kita miliki. Sifat kuat yang kita miliki, kita katakan yang kuatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sebagai bayang-bayang. Kemudian nama juga, nama kita seorang yang alim. Nama alim itu, walaupun kita sangat alim, tapi yang paling alim kita katakan atau kita bilang hati kita hanya yang alim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kata Syekh Abdul Abbas Al-Musri, Muhammadu min asrari ma ta'jala an awliya. Allah beri kepada dia salah satu kekuatan rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahasia yang tidak dibayangkan oleh segala aulia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu kita ingat, kita pilih. Kita mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang habis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak perlu menuju kepada Allah, menghadap dan mau beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan rantai-rantai cobaan. Di dalam suatu riwayat Allah mengatakan, ajaba rabbuka bin-nabi yusabuna ilal jannah isalatul ikhtiar. Allah heran dalam hadis tersebut melihat kepada orang-orang yang diajak kepada surga dengan cobaan-cobaan yang berantai-rantai. Tidak ada jalan kebaikan, hanya dengan cobaan yang sangat banyak. Syekh Junaid Al-Mudabi radhiyallahu, beliau mengatakan, Al-Arif Abdul Zahilun An-Nafi Mustafilun Bidikri Rahimi Ja'ilun Bi'abadi Hafi. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang tidak pernah melihat dirinya. Dia adalah seorang hamba yang hilang daripadanya, yang tidak pernah melihat dirinya, hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya orang yang telah sampai kepada Allah, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yakni yasna man lam yakun. Tidak adalah orang yang tidak ada seperti kita ini dan dunia ini. Wahai man lam yakun, dan berkesalahan iman yang tidak pernah hilang. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-arif aksud ghanun anafik. Orang yang arif, orang yang mengakhirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang hilang daripada dirinya sendiri. Walaupun kita jalan, tapi tidak bisa mengatakan bahwa kita ini adalah seorang yang gagah, yang hebat. Karena orang yang arif, orang yang selalu melihat dirinya tidak ada. Kalau dia melangkah, maka dia yakin bahwa langkahnya itu tidak akan lebih daripada satu langkah, malah tidak sampai satu langkah. Dia mengatakan, dia tidak berani mengatakan bahwa ini saya melangkah, bahwa ini saya sembahyang. Kenapa? Karena pertama, itu Allah sudah menjelaskan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, wa ma ramaita ramaita walakin Allah rama. Bukanlah kamu yang melempar ketika kau lempar di dalam perang Badar. Rasulullah SAW mengambil satu genggam tanah kemudian dilemparkannya kepada musuh, kepada kafir, kepada jahiliyah, kepada musyrikin semuanya, dan kebanyakan mereka itu buta dan hampir semuanya masuk di dalamnya buku yang sangat halus sehingga mereka tidak bisa melihat, malah mereka mati. Itu bukan karena Rasulullah, tapi Allah lah yang melempar. Bukan Rasulullah yang melempar, kata Allah, tetapi Allah lah yang melempar. Wa ma ramaita idh ramaita, dan tiadalah bukanlah kau yang melempar ketika engkau melempar, tapi melempar itu adalah hanya kerjaan daripada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, la ahada aghyaru min Allah. Tidak seorang pun yang lebih menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita mengatakan, saya sembahyang, ini istri saya, ini anak saya, ini kecerahan saya. Jadi kita tidak boleh mengatakan demikian. Karena Rasulullah bersabda, la ahada aghyaru min Allah. Mungkin kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ini tanah saya, ini tanahku, ini kendaraan dan sebagainya. Kenapa? Karena dulu ahli tauhid ini masuk syirik. Syirik itu adalah memaksakan sesuatu kepada selain daripada Allah. Kalau kita mengatakan ini punya saya, bukan punya Allah. Ini termasuk kalau menurut ahli tauhid ini syirik. Makanya harus kita jaga. Jadi orang yang harus itu diatur dan itu anak ini orang yang hilang daripada dirinya sendiri seperti wayang yang dipermainkan oleh seorang dalam. Kemudian harus juga adalah mustahilun dipikir orang yang selalu bersambung ataupun selalu mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khaimun ada di takdiri. Orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu menegakkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit pelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Kemudian kita masuk kepada dua rukun al-Quran. Jika ada kesalahan kondisi dan dari Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal rahimakumullah taqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى. بارك الله لي ولكم في القرآن والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحبيبون رحمكم الله اتقوا الله تعالى بكل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وتابع بيننا وبين الخيرات ولذكر